Pembaca teks Pancasila Nurah Kamal Ibu Lili Kristina Esos. Pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Nurah Kamal. Sorry. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-84 tahun 2012 siap dimulai. Laksanakan. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Komandan Upacara.
kita dimulai. Diikuti seluruh peserta upacara pembuka 45 dan sejarah singkat Hari Ibu. Haluan kanan, jalan, gerak, rentak, membaca teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan secara singkat Hari Ibu siap dilaksanakan. Laksanakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
menjadi bangsa yang merdeka dan berjuang bersama-sama kaum perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan Indonesia menjadi perempuan yang maju. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia sebagai ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1930 sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan kesatuan, serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, perlu diwarisi api semangat juang, guna senantiasa mempertebal tekad untuk melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia sebagaimana terpimpin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati dengan tuntunnya yang menggambarkan 1. Kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. 2. Kekuatan, kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. 3. Kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan, bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka melaksanakan dharma mengandung arti bahwa tercapainya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi keutuhan, kemajuan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Setelah dilaksanakan laporan survei, kali cepat, kali kanan gerak, haluan kiri maju, jalan. Kepada penerima penghargaan dipersilakan menuju tempat. Pemberian penghargaan secara simbolis masa kerja 30, 20, dan 15 tahun serta penghargaan Sida Karya kepada para pengusaha kecil dan menengah oleh Inspektur Upacara. Penerima penghargaan masa kerja 30 tahun EH Julaiha SAMK Perawat Rumah Sakit Koja Jakarta Utara. 20 tahun Eti Ruhaiti MAPD Guru SDN Mangga 2 Selatan 03 Pagi Jakarta Pusat. 15 tahun Army Elizabeth S.H. Kepala Subbagian Tata Usaha Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Timur. Penerima penghargaan Sida Karya tahun 2012 kategori perusahaan kecil, juara 1 Citra Handicraft, jenis produk kerajinan kerang. Juara 2 CV Rumah Betawi, jenis produk daur ulang kayu. Juara ketiga Candi Agung Jaya, jenis produk telur asin herbal. Perusahaan skala menengah, juara 1 PT Inti Kiat Alam, jenis produk olahan kulit manggis. Juara 2 CV Gunung Jati, jenis produk busana muslim. Juara ketiga Farida Shoes, jenis produk sepatu.
menerima penghargaan dipersilakan kembali ke tempat semula. Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dibacakan Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Amanat, istirahat, Pada kesempatan pagi hari ini saya membacakan amanat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada upacara bendera memperingati Hari Ibu ke-84 tahun 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat pagi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-84 tahun 2012 dalam keadaan sehat walafiat. Serta upacara bendera yang kami hormati, peringatan Hari Ibu ke-84 tahun 2012 dilakukan untuk mengenang penyelenggaraan Kongres Perserikatan Perempuan Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928 dan sekaligus menghargai perjuangan panjang kaum perempuan Indonesia yang bersama-sama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan untuk mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, aman, tentram, dan damai serta makmur, sejahtera dan adil. Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959 tanggal 22 Desember dinyatakan sebagai Hari Ibu dan merupakan hari nasional, bukan hari libur. Dan dengan semangat nilai-nilai perjuangan kaum perempuan Indonesia tersebut dan perhatian pada aspek ekonomi untuk memperkuat ketahanan nasional, kita melakukan peringatan Hari Ibu ke-84 tahun 2012 dengan tema peran perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju kesejahteraan bangsa. Beserta upacara bendera yang kami hormati, semangat untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kelanjutan dari cita-cita bangsa kebangsaan kaum perempuan Indonesia yang diamanatkan pada Kongres Perserikatan Perempuan Indonesia kedua di Jakarta pada tahun 1935 dan menetapkan bahwa kewajiban utama perempuan Indonesia adalah menjadi ibu bangsa yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang saling menghormati, berbagi peran antara laki-laki dan perempuan, bersikap positif dan produktif, serta memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya kita juga perlu melihat kaum perempuan Indonesia sebagai ibu dari anak-anaknya yang melalui peran utamanya akan dapat membangun karakter bangsa, jati diri bangsa, dan budi pekerti bangsa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dihormati, mempunyai jati diri setara dengan bangsa lain untuk ikut mengukir peradaban manusia dan dunia. Peserta upacara yang kami hormati, pada kesempatan peringatan Hari Ibu ke-84 ini, kami atas nama pemerintah memberikan penghargaan yang tinggi atas peran aktif kaum ibu di berbagai sektor pembangunan di pusat, di pemerintah daerah, dan tokoh-tokoh perempuan yang telah berjuang bagi kemajuan dan pemajuan kaum perempuan Indonesia. Untuk itu kami mengajak semua pihak untuk: 1. Meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan. 2. Meningkatkan peran perempuan dan laki-laki dalam membangun ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan. 3. Meningkatkan peran laki-laki dan keluarga dalam penghapusan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan yang keempat, membangun kesehatan masyarakat yang berkeadilan. Akhirnya,
Kami mengucapkan selamat Hari Ibu yang ke-84 bagi kita semuanya. Majulah perempuan Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberkati serta melindungi kita semuanya dalam upaya membangun bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Linda Amalia Sari Gumelar. Pembacaan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami agungkan asma-Mu, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu, karena Engkaulah satu-satunya tempat kami memanjatkan doa, memohon pinta dan menyampaikan harapan. Berkat limpahan nikmat dan izin-Mu jua, kami hadir dalam acara peringatan Hari Ibu yang ke-84 tahun 2012. Kiranya limpahan nikmat, berkat dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah,
yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami secercah kekuasaan-Mu, agar kami memiliki kekuatan untuk dapat menerus membangun kota Jakarta yang kami cintai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah kepada kamat yang Engkau berikan kepada kami. Bimbing kami ya Ilahi, agar kami mampu berbuat baik dan beramal soleh, serta berbakti kepada ibu kami, ibu yang telah melahirkan kami dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Ibu sebagai pilar bangsa dan negara, ibu sebagai mitra sejajar kaum pria, kami ingin ya Rabbana menatap ibu kami dengan senyum ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin bangsa yang berjuang bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini. Ampunilah pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sewaktu masih kecil. Wahai Zat yang Maha Bijaksana, perkenankanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Terus.
Hari ini dulu, hari ini. Bapak jadi kayak nggak muat Pak kabelnya. apa sih Pak makna dari Yang saya sampaikan. Kasih saya. Kasih sayang. UKM perempuan wanita. Pak, kenapa Bapak diperingatkan tanggal 22 Desember? Kalau Bogor kayaknya pendek. Nanti sampai 100 tahun juga. Pak, ini kan hari pertama Pak. Bawa. Hari ini itu yang gede. Mau lihat ini mau rapat subuh teknis, setelah itu kita sama KAI yang kemarin apa? Kita ngeliat di TV aja. KAI,